Dan pemirsa, seorang warga menceritakan detik-detik longsor terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat terjebak longsor hingga harus berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Waktu kejadian longsoran, saya sama istri itu kejebak. Pertama saya naik, ada longsoran satu di tempatnya komplek rumahnya Bapak Pendeta. Terus saya turun lagi, itu mau lewat pom mini, sudah nggak bisa, sudah banjir. Akhirnya saya sama istri, saya mau menyerang, tapi istri saya nggak mau. Akhirnya saya pulang lagi ke arah atas terobosan, itu ngelewati longsoran. Ini Bapak naik motor atau jalan kaki, Pak? Naik motor. Lah terus longsoran yang pertama sudah saya lewati, depannya lagi ada longsoran. Udah saya lewati lagi, masih ada lagi longsoran lagi. Terus empat kalinya longsoran itu saya di tengah-tengah longsoran. Itu ada longsoran lagi dari atas. Akhirnya motor saya tak tinggal. Saya lari ke daerah Kesimpar desa. Setelah itu saya di sebelahnya balai desa kan banjir. Akhirnya saya neduh di sebelahnya balai desa Kesimpar. Setelah itu airnya di depan balai desa sudah agak kecil. Saya terus neduh lagi di tempatnya Bu Puji. Oke, Pak, sekarang motor Bapak ini masih kejebak atau? Sudah dibawa ke rumahnya Bu Puji sekarang. Oke. Mau saya ambil. Selain itu, Pak, ada kerugian lain mungkin, Pak, yang dialami, Pak? Rumah atau mungkin pekerjaan Bapak akibat longsor ini, Pak? Ya, itu kan saya pulangnya kan ke Telogohendro. Akhirnya pagi-pagi saya pulang ke Telogohendro, jalan kaki. Sudah jalan kaki sampai candi. Setelah sampai candi, termasuk kaki saya sudah merengkel. Akhirnya saya pinjam motor roda 2, saya pinjam pulang ke Telogohendro. Pemirsa, bencana longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan sejumlah akses jalan terputus di beberapa desa. Korban jiwa dilaporkan bertambah mencapai 22 orang, sementara 4 orang masih dinyatakan hilang di lokasi tanah longsor. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu jenazah dari lokasi tanah longsor yang ditemukan di area persawahan. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personil yang dibagi ke beberapa titik longsor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kini mencapai 22 orang. Tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian korban hilang. Hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditemukan terkubur dalam tanah sedalam 2 meter dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono. Dengan penemuan jenazah ini, jumlah korban tewas bertambah menjadi 22 orang. Sementara 4 korban hilang masih dalam pencarian. Ratusan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan di lokasi terus melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban di tengah medan ekstrim yang penuh lumpur dan material bangunan tertimpa longsor. Hari ini kita laksanakan kegiatan pencarian korban. Tadi masih kita lihat di seputaran itu ada bau-bau. Mudah-mudahan sebelum cuaca sudah mendung, mudah-mudahan sebelum hujan kita bisa menemukan korban yang tertimbun.
Bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menewaskan 22 orang dan 13 orang mengalami luka, sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi korban terkendala cuaca ekstrim dengan kondisi hujan deras disertai petir yang melanda wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.